Beberapa bulan yang lalu, ada berita yang cukup menarik dari portal Business Insider South Africa tentang ketidakefektifan vaksin COVID-19. Di lamanya menyebutkan bahwa antibodi pada vaksin COVID-19 hanya mampu bertahan selama 2 hingga 3 bulan. Setelah itu, virus akan kembali menginfeksi. Lain halnya dengan vaksin lainnya seperti polio atau hepatitis yang mampu bertahan seumur hidup setelah melalui gejala demam hingga sembuh. Informasi ini didapat dari hasil studi tes vaksinasi di 3 negara, Inggris, Cina, dan Spanyol. Studi di Inggris menyebutkan bahwa dari 90 pasien penderita COVID-19, 60%-nya mengalami peningkatan level antibodi. 17%-nya level antibodinya masih dalam kondisi yang sama, sedangkan 23% terjadi penurunan level antibodi dalam kurun waktu 3 bulan. By the way, jenis antibodi yang diteliti adalah imunoglobulin yang sering ditemukan dalam sel darah manusia karena memiliki peran besar pada sistem imun tubuh. Lanjut, lain halnya dengan studi di Guangzhou, China, di mana melakukan tes pada 37 pasien A yang baru sembuh dari COVID-19 dan 37 pasien B yang positif terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. Pada fase awal penyembuhan, pasien A level antibodinya menurun 13%, sedangkan pasien B level antibodinya menurun 40%, lebih parah dari pasien A. Studi di Spanyol memiliki kemiripan dengan Cina, namun penelitiannya dilakukan dalam 3 fase. Fase pertama dari akhir April sampai pertengahan Mei. Fase kedua dari pertengahan Mei hingga awal Juni. Terakhir fase ketiga dari awal hingga pertengahan Juni. Dari sini bisa dilihat, dari 60.000 pasien, hanya 7%-nya yang antibodinya hanya bertahan di fase pertama, 14%-nya hanya bertahan hingga fase kedua, sisanya bisa bertahan hingga fase ketiga. Artinya, 1 dari 5 pasien level antibodinya mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 minggu. Dari hasil percobaan tersebut, gue mulai berpikir, kenapa manusia bisa memiliki antibodi yang berbeda? Apakah ini dipengaruhi oleh faktor genetik? Atau mungkinkah virus di setiap negara memiliki jenis yang berbeda? Jika banyak manusia yang lemah antibodinya, kemungkinan besar akan terjadi depopulasi atau pengurangan jumlah penduduk bumi, sehingga angka harapan hidup manusia akan menurun hingga 50%. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita telusuri dulu asal-usul vaksin dan bagaimana vaksin bisa terbentuk supaya terhindar dari unsur iluminasi yang membuat kita percaya pada teori bumi datar. So, let's check it out. Penemuan vaksin sebenarnya sudah ada sejak tahun 900 Masehi oleh masyarakat Tiongkok. Kala itu seorang tabib mengobati pasien cacar dengan teknik variolasi, yaitu mengambil lesi cacar dari pasien, kemudian lesi ini dibiarkan hingga kering. Setelah mengering, lesi ini ditumbuk hingga menjadi bubuk. Lalu bubuk ini dimasukkan ke dalam hidung pasien yang masih sehat melalui pipa panjangnya. Hingga abad ke-18, teknik variolasi ini masih digunakan di benua Eropa, namun dengan metode yang berbeda, yaitu metode Suetonian, di mana sang penemu bernama Lady Mary Wortley Montague mengambil luka penderita cacar dengan pisau. Lalu luka tersebut digoreskan pada tangan pasien yang masih sehat. Sayangnya metode ini dinilai tidak efektif karena banyak pasien yang divariolasi malah menyebarkan cacar pada orang lain. Teknik variolasi ini mulai ditinggalkan sejak ditemukan vaksin oleh Edward Jenner yang dinilai lebih aman. Penemuan ini berawal ketika ia melihat sebagian besar pasien cacar bekerja sebagai pemerah susu sapi. Namun setelah terinfeksi, pasien tersebut menjadi kebal terhadap infeksi cacar sapi atau cowpox. Dari sini Edward mulai meneliti percobaan pertamanya. Edward mencoba mengambil nanah lesi cacar sapi dari tangan Sarah Nelms, yang kemudian diinfeksikan ke John Phipps, anak tukang kebunnya yang masih berusia 8 tahun. Setelah beberapa hari mengalami demam, Phipps akhirnya sembuh kembali.
Edward menginvestigasikan kembali dengan cacar yang berbeda, yaitu cacar manusia ke tangan James Pepys. Dan hasilnya sama, James kembali sembuh. Dari sini Edward menemukan metode baru yang dinamakan Variolae vaccinae yang berasal dari vacca yang berarti sapi. Sedangkan Variolae atau variola adalah sejenis virus yang menyebabkan cacar pada manusia maupun hewan. Baik teknik variolasi maupun teknik vaksinasi mungkin terlihat serupa, tapi sebenarnya tak sama. Bedanya kalau teknik variolasi menggunakan lesi cacar yang masih utuh, sedangkan vaksinasi menggunakan lesi cacar yang rendah tingkat infeksinya. Namun saat ini metode vaksinasi sudah beragam, ada yang menggunakan virus yang dilemahkan, ada yang menggunakan bahan kimia untuk penyakit polio dan influenza, ada yang menggunakan toksin kuman yang sudah dimatikan untuk penderita tetanus, bahkan ada yang menggunakan antigen murni. Lalu metode apa yang digunakan untuk vaksin COVID-19 dan bagaimana cara kerjanya? Simak penjelasan berikut ini. Di sini saya mengambil referensi dari video MIT. Sejatinya tubuh kita sudah dirancang memiliki sistem imun. Sistem imun inilah yang berperan penting untuk melindungi tubuh kita dari virus atau bakteri yang menyebabkan suatu penyakit atau bisa dinamakan patogen. Sistem imun ini ada dalam leukosit atau sel darah putih yang beredar di seluruh pembuluh darah manusia. Leukosit terbentuk dari dua jenis sel, yaitu fagosit dan limfosit. Fagosit berperan sebagai tembok pertahanan yang akan merespon keadaan darurat jika ada patogen yang masuk dalam tubuh. Sedangkan limfosit adalah dalang atau otak di balik sistem intelijen sel darah putih yang bertugas untuk mengingat dan mengenali jenis patogen yang akan menyerang sistem imun. Limfosit terdiri dari dua pasukan, yaitu limfosit B yang mengunci antigen dan limfosit T yang melakukan perlawanan, sehingga menghasilkan antibodi yang lebih kuat. Bagi yang belum tahu, antigen ini merupakan rangsangan dari patogen melalui reseptornya. Tidak semua limfosit bisa mengenali jenis patogen, terutama patogen dari virus yang bermutasi, seperti COVID-19. Jika limfosit tidak mampu mengenalinya, maka virus dengan mudahnya menyerang sistem imun kita, sehingga fungsi organ tubuh kita akan terganggu. Karena itu, vaksin sangat dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Prinsip kerja vaksin sama seperti patogen, yaitu mengepung sistem imun. Namun bedanya, patogen yang akan menyerang sudah dalam kondisi lemah, sehingga dengan mudahnya sel darah putih memakan patogen ini. Beberapa negara menciptakan vaksin dari materi yang berbeda. Ada yang terbuat dari protein S COVID-19, ada yang terbuat dari RNA COVID-19, ada pula yang terbuat dari keduanya. Untuk vaksin produksi Sinovac sendiri terbuat dari protein S, karena protein S merupakan reseptor yang memicu terjadinya penyakit. Pada bagian inilah virus mulai menginfeksi sel tubuh kita. Namun vaksin dari RNA pun juga diperlukan, karena RNA lah yang akan menyebabkan mutasi pada virus, sehingga akan timbul COVID versi lainnya. Oke, menjawab pertanyaan di awal, kenapa setiap manusia memiliki level antibodi yang berbeda? Di sini lebih gampangnya saya mengambil contoh hasil percobaan vaksin di Guangzhou, China. Dari sini kita lihat antibodi pada orang tanpa gejala lebih parah dari orang yang baru sembuh, karena limfosit pada orang yang baru sembuh sudah mengenali antigen COVID-19. Sedangkan pada orang tanpa gejala, limfositnya perlu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengenali antigen COVID-19, sehingga antibodinya mulai terkuras habis. Lain halnya dengan kasus HIV yang mengalami mutasi terus-menerus, sehingga setiap tahunnya harus memberikan treatment vaksin yang berbeda. Kecuali jika HIV-nya sudah jinak, akan lebih mudah mengatasinya. Semoga dengan adanya vaksin ini, penyebaran COVID-19 akan segera berakhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wakajib, serta nyalakan loncengnya untuk mendapat update terbaru dari Wakajib. Sampai jumpa.